Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Rabu 13 November 2024. Kita akan merenungkan Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang berpenyakit kulit yang menajiskan menemuinya. Mereka berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Salah seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil yang baru saja kita dengar, kita mendengar kisah 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Orang-orang yang terkena penyakit kulit itu, yang dikucilkan dan dianggap najis dalam masyarakat, datang kepada Yesus dengan harapan akan mendapatkan kesembuhan. Dan dengan penuh belas kasih, Yesus menyembuhkan mereka dan mengembalikan hidup mereka. Akan tetapi, dari 10 orang yang sembuh, hanya 1 orang yang kebetulan adalah orang Samaria, yang dianggap asing dalam masyarakat Yahudi, datang dan kembali menemui Yesus untuk mengucap syukur. Hal itu sangat mengharukan, dan Yesus bertanya, "Di manakah yang 9 orang lainnya?" Kisah ini mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal penting tentang iman dan bagaimana kita menghidupi iman kita itu. Yang pertama, bagaimana kita mengenali sumber berkat dalam hidup ini. Banyak sekali dalam hidup ini kita menerima berkat, tetapi kita terkadang gagal menyadari dari mana berkat itu berasal. Tuhan seringkali bekerja melalui cara yang tidak selalu terlihat oleh mata kita. Sama seperti 9 orang kusta yang menerima berkat, namun tidak kembali mengucap syukur. Kita pun terkadang menerima kebaikan Tuhan tanpa menyadari atau menghargainya. Injil hari ini mengajak kita untuk lebih peka dan selalu mengarahkan hati kepada Tuhan sebagai sumber segala rahmat dan berkat dalam hidup kita ini. Yang kedua, 10 orang kusta memohon kepada Yesus untuk disembuhkan. Mereka tentu tidak hanya memiliki keinginan untuk sembuh, tetapi di sana ada iman yang kuat. Mereka percaya kepada Yesus yang akan bisa menolong mereka. Mereka mendengarkan Yesus dan berjalan menuju imam seperti yang dikatakan oleh Yesus. Dan benar, mereka sembuh. Iman itu membawa mereka pada keterkabulan apa yang mereka inginkan. Dari sini kita bisa belajar, ketika kita melangkah dengan iman, seringkali disitulah Tuhan bekerja dalam cara yang mungkin tidak pernah kita duga. Yang ketiga, orang Samaria yang pada waktu itu dianggap
kelas nomor 2 oleh masyarakat Yahudi memiliki kerendahan hati untuk kembali kepada Yesus. Ia merasa perlu untuk mengucapkan terima kasih. Tuhan menginginkan kita untuk tidak hanya datang kepadanya saat kita membutuhkan sesuatu, tetapi juga untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Yang keempat, dalam Injil tadi dengan jelas kita dengar Yesus berkata kepada orang Samaria itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Dia tidak hanya menerima kesembuhan secara fisik, tetapi menerima hal yang lebih dalam lagi, yaitu keselamatan. Rasa syukurnya membawa dia kembali kepada Yesus, dan di sana dia menemukan lebih dari sekadar kesembuhan jasmani. Dia menemukan hubungan yang terjalin bahkan lebih erat lagi dengan Tuhan. Rasa syukur bukan sekedar ucapan, tetapi sebuah gerakan hati yang mendekatkan kita kepada Tuhan dan memperdalam iman kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, secara khusus hari ini kita diundang untuk meneladani orang Samaria tadi. Marilah kita belajar untuk mengucap syukur dalam segala keadaan hidup kita, menghargai berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada kita, dan semakin mengarahkan hati kita kepadanya. Dengan demikian, kita bukan hanya menerima rahmat Tuhan, tetapi juga membangun hubungan yang lebih erat lagi dengannya dari hari ke hari. Marilah kita memohon kepada Tuhan agar Ia memberikan kita hati yang peka untuk mengenali kebaikannya dan hati yang penuh syukur untuk senantiasa semakin erat bersamanya. Tuhan memberkati kita selalu. Amin.